Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama dengan saya Kristianti di sini. Apa kabar kalian semua, sahabat-sahabatku, dimanapun kalian berada? Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat dan tentunya dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah, video kali ini saya akan bercerita. Ini adalah bagian dari kisah perjalanan hijrah saya, kisah dari perjalanan saya dengan sahabat saya. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan Allah, kisah ini berawal setelah saya lulus SMA. Saya bertemu dengan seorang pemuda, sebut saja namanya Anton. Pemuda ini periang, humble, dan sangat ramah, setia kawannya tinggi, dan di kalangan teman-temannya pemuda ini sangat disegani. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah, awal pertemanan kami ketika saya bermain di rumah sahabat saya di kawasan UGM. Di situ banyak tempat kos-kosan anak-anak mahasiswa. Di situ adalah salah satu rumah sahabat saya SMA. Di situ saya bermain dan ini adalah awal mula saya berkenalan dengan Anton. Singkat cerita, sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah, kami saling mempunyai rasa ketertarikan. Saya tertarik dengan Anton ini dan Anton tertarik dengan saya. Akhirnya kami menjalin hubungan sebagai sepasang kekasih. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah, sungguh luar biasa. Saya mengenal Anton ini, dia sangat royal kepada teman-temannya, dia sangat humble dan dia anak yang periang, disegani, dan tampaknya dia adalah seorang pemuda yang sangat-sangat disegani di daerah situ. Ternyata usut punya usut, setelah beberapa bulan saya menjalin hubungan dengan si Anton ini, ternyata dia adalah anak orang terpandang, anak bisa disebut segala apa yang ada pada diri seorang pria ada pada diri Anton. Ketampanan, kaya, dan dia adalah pemuda yang sangat disegani, dihormati. Bahkan dia royal terhadap teman-temannya dan semua kebaikan ada pada diri Anton. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah, banyak hal yang menarik pada diri Anton yang membuat saya tertarik dan mulai mengenal dia lebih dekat lagi. Tapi semua itu sungguh membuat saya tidak sedikit pun terbersit di dalam hati saya kalau Anton ini ada satu kekurangan. Setiap kali kami bertemu, Anton ini menunjukkan sikap yang sangat baik dan sangat sopan terhadap saya maupun kepada teman-temannya. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah, pada suatu hari saya bertemu dengan Anton di salah satu rumah teman saya, dan dia tidak menyangka kalau saya akan datang ke rumah teman saya, dan saya pun tidak akan menyangka kalau saya akan bertemu dengan Anton ini di rumah teman saya yang lain. Lalu apa yang terjadi, sahabat-sahabatku? Ternyata dari situ saya menemukan Anton ini menjadi sosok yang lain. Dia pada saat saya bertemu dengan dia di rumah sahabat saya ini, dia dalam kondisi minum minuman keras bersama teman-temannya. Lalu sedikit banyak saya menggali informasi dari sahabat-sahabat saya juga, dari sahabat-sahabat Anton juga. Ternyata setelah saya berhubungan dengan dia menjadi teman yang sangat dekat selama beberapa bulan, datang beberapa informasi kepada saya kalau Anton ini adalah preman, dia juga pemain narkoba, dia juga pemabuk, dia juga mungkin dibilang premannya daerah situ, dan berbagai informasi yang buruk ada pada diri Anton. Selama ini saya memandang dia adalah seorang pemuda yang mempunyai suatu kelebihan dan banyak kelebihan yang dimiliki dia yang tidak dimiliki oleh pemuda yang lain. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah,
tidak terbersit di dalam hati saya sedikit pun kalau Anton ini adalah pemuda yang ternyata mempunyai rekam jejak yang sungguh membuat saya kaget. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah, semua itu tidak membuat saya surut, tidak membuat saya lalu saya mundur. Semua itu justru saya merasa bahwa Anton ini adalah seorang pemuda yang sempurna. Apa yang ada, kelebihan apa aja ada pada dirinya yang belum tentu diberikan kepada pemuda lain. Bagi saya Anton ini hanyalah salah satu orang yang belum menemukan jalan. Belum menemukan jalan kemana dia seharusnya dia kembali, seharusnya dia pulang. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah, kami tetap menjalin pertemanan dan kami selayaknya sepasang kekasih yang saling mempertanyakan keberadaan kami, kesehatan kami, perhatian yang cukup satu dengan yang lain. Layaknya sepasang kekasih seperti orang lain, kami saling mencintai tentunya, dan cukup lama kami menjadi teman yang sangat dekat, hampir setahun. Dan suatu hari, selama setahun itu kami adalah sepasang kekasih yang sangat menjaga hubungan kami dengan baik. Dan di kalangan teman-teman, Anton ini adalah pemuda yang sangat dihormati karena dia sangat support kepada teman-temannya, banyak membantu teman-temannya, dan dia juga royal. Dia juga seorang mahasiswa di salah satu perguruan tinggi di swasta di Yogyakarta, dan dia sendiri adalah seorang pemuda yang sungguh luar biasa bagi saya. Hanya ada titik kelemahan di dalam diri Anton yang tidak bisa saya pungkiri. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah, dengan berjalannya waktu, Anton ini tetap menjadi seorang pemuda yang mempunyai kekurangan bahwa dia adalah seorang preman juga. Walaupun dia orang yang terpandang, orang yang mempunyai kelebihan harta, tapi tidak menampik kalau dia juga seorang pemuda yang suka minum minuman keras, seorang pemuda yang suka juga dengan narkoba dan kehidupan malam. Dan suatu hari, sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah, kejadian ini berawal dari ketika saya makan bersama. Kami makan di daerah UGM. Di situ ada kantin dan kami makan bersama, dan Anton ini selalu membayar semua makanan yang kami makan. Dan suatu hari, entah kenapa Anton buru-buru dan dikatakan bahwa dia tidak bisa mengantar saya pulang, dan karena ada sesuatu hal yang sangat penting, lalu Anton ini meninggalkan saya dan saya disuruh naik taksi. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah, ternyata dompet Anton ini ketinggalan di meja, dan refleks saya mengambil dompet itu lalu saya masukkan ke tas, dan saya berpikir bahwa esok harinya saya akan mengembalikan dompet tersebut, karena memang pada saat itu belum ada HP ya sahabat-sahabatku. Biarpun ada sahabat yang memang kelebihan harta atau disebut dengan orang kaya, memang pada saat itu belum ada HP. Jadi sekaya apapun orang belum mempunyai HP. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah, singkat cerita, paginya saya berusaha menghubungi Anton lewat teman-temannya, tapi teman-temannya bilang kalau sudah beberapa hari ini Anton tidak ada di tempat, ada di tempat biasa dia nongkrong. Lalu sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah, saya inisiatif untuk pergi ke rumahnya ingin mengembalikan dompet tadi. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah, saya bertanya kepada beberapa teman di mana rumahnya Anton, dan ternyata Anton ini rumahnya di daerah kawasan perumahan elit di Jalan Kaliurang.
Saya lupa namanya perumahan apa, cuma di situ adalah perumahan yang sangat sangat besar-besar, perumahan orang-orang elit, dan saya rasa saya baru kali itu saya bertandang ke perumahan yang tadi saya sebutkan. Singkat cerita teman-teman, sore hari saya pergi ke rumah Anton. Waktu itu sore hari saya datang ke rumah Anton dan saya mencari tahu ada beberapa rumah besar-besar dan saya mencari tahu rumah Anton di mana, dan singkat cerita ada seorang ibu-ibu yang menunjukkan bahwa rumah Anton ada di Blok B di sudut dekat sebuah masjid. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah, singkat cerita saya ke rumah Anton dan halamannya cukup luas. Di situ saya mendengar suara riuh seperti orang bertengkar. Lalu saya mencoba untuk mendekat dan saya melihat di depan mata kepala saya sendiri bahwa sosok seorang pria yang bernama Anton yang saya kenal sebagai kekasih saya ini sedang bertengkar dengan seorang bapak. Saya berpikir bahwa dia adalah orang tua Anton karena memang berada di rumah Anton. Mereka bertengkar dengan hebat dan saya melihat sangat terkejut sekali. Anton memukul pria tersebut dan pria itu jatuh tersungkur. Pria itu cukup berumur, sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah, mungkin sekitar umur 50-an ya. Dan saya sangat kaget, saya sangat sedikit shock melihat pemandangan di depan mata saya bahwa Anton memukul seorang pria sampai terjatuh tersungkur. Saya sedikit mendekat, lalu rupanya keberadaan saya di halaman rumah tadi dilihat sama Anton, karena pertengkaran Anton dan seorang lelaki tadi yang sudah berumur itu ada di depan teras rumah. Jadi rumah itu dikelilingin tembok teman-teman, jadi mungkin kalau pertengkaran itu mungkin tetangga tidak sampai mendengar. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah, Anton menoleh kepada saya, cukup kaget melihat saya ada di rumah beliau. Lalu saya bilang, Anton, saya datang ke sini, saya hanya ingin mengembalikan dompet kamu yang ketinggalan kemarin di meja di kantin di daerah UGM. Lalu Anton agak malu, perasaannya mungkin campur aduk ketika dia tidak menduga saya datang ke rumah dia dan menyaksikan pemandangan yang sungguh sangat tidak mengenakan. Saya mengembalikan dompet itu dan menyerahkan kepada Anton, lalu saya bilang kepada Anton, saya cukup terkejut dengan pemandangan yang barusan saya lihat dan saya rasa kayaknya pertemanan kita sudahan dulu. Saya bilang begitu, lalu saya pamit kepada Anton, saya pulang. Dan dalam langkah saya meninggalkan rumah Anton tadi, Anton mengejar saya dan dia mengatakan, maaf, kamu tadi melihat saya memukul ayah saya. Gitu. Saya cukup kaget ketika dia bilang ayah. Gitu. Lalu saya bilang kepada Anton, kamu adalah orang yang sombong. Kamu adalah orang yang sombong dan saya tidak mau berteman dan dekat dengan orang yang sombong seperti kamu. Saya bilang gitu. Maksudnya apa? Dia bilang gitu. Lalu saya menjawab, pertama, kamu sombong kepada Allah. Kenapa saya bilang begitu? Kamu sombong karena kamu merasa bahwa diri kamu adalah orang yang hebat, orang yang tampan, orang yang berpendidikan, orang yang kaya, orang yang terpandang, orang yang disegani, tapi kamu sombong. Selama saya berteman dan dekat dengan kamu, pernahkah saya melihat kamu sholat? Tidak pernah. Kamu sombong kepada Allah, bahkan kamu seperti tidak membutuhkan Allah. Kedua, kamu sombong. Kamu sombong karena kamu lupa sebenarnya dari mana kamu berasal.
dari siapa kamu dilahirkan dan siapa yang membesarkan kamu, memberi makan pada kamu. Lalu saya bilang, saya tidak mau berteman dan bersahabat, dan saya tidak mau dekat dengan orang yang sombong. Lalu saya bilang kepada Anton seperti itu, dan saya melangkah untuk keluar dari halaman rumah tadi. Anton diam dan dia tidak menggubris kata-kata saya, dan dia sepertinya sudah tidak mempedulikan saya, dan saya pun sudah tidak mempedulikan dia. Saya hari itu berjanji bahwa saya tidak ingin bertemu dengan dia lagi. Saya sudah tidak care dengan dia lagi. Saya sudah tidak, intinya saya tidak ingin berteman dengan dia lagi. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah, kejadian ini adalah kejadian yang sungguh membuat saya kecewa. Sungguh membuat saya merasa bahwa tidak seharusnya seorang anak memukul seorang ayah. Dan kejadian itu adalah akhir dari pertemanan saya dengan Anton. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah, selama beberapa bulan, hampir 2 bulan, saya tidak bertemu dengan Anton. Dan Anton seperti menghilang dari kehidupan saya. Lalu suatu hari ada sahabat saya yang sakit keras, dan ada berita bahwa sahabat saya perempuan ini dirawat di rumah sakit Sarjito. Lalu saya bersepakat dengan teman-teman saya untuk menengok sahabat saya yang sakit keras ini. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah, ketika berada di rumah sakit Sarjito, saya jam 2 berangkat bersama teman-teman, dan saya di sana lama. Kami menanyakan kabar sahabat saya yang sakit keras ini, lalu kami memberikan support kepada sahabat saya yang sakit ini. Dan ketika azan berkumandang, datang waktunya sholat asar, saya pamit kepada teman-teman kalau saya mau sholat dulu di musola di rumah sakit Sarjito. Lalu saya ke musola, saya lepas kaos kaki saya dan sepatu saya ambil wudhu, kemudian saya mendirikan sholat di musola. Dalam sholat 4 rakaat itu, ketika 2 rakaat itu, terdengar sayup-sayup seseorang menangis, sangat lirih sekali. Di musola itu hanya ada 2 orang laki-laki di depan saya, dan saya seorang di belakang. Lalu ketika saya sedang khusyuk sholat, tentu suara itu mau tidak mau mengganggu konsentrasi kekhusyukan saya sholat. Di depan saya itu ada seorang pemuda yang memakai peci. Dia agak terdengar suaranya dari belakang lirih. Dia menangis sangat lirih sekali. Dan saya pun berusaha untuk khusyuk lagi sholat. Dan sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah, selesai saya sholat, saya berdoa, lalu saya ngelempit mekena tadi, kemudian saya ngelempit sarjadah, kemudian pemuda yang di depan saya tadi suaranya masih lirih, terdengar dia memohon ampun kepada Allah dan dia meminta maaf kepada Allah, dan lirih suaranya agak seperti dia seperti menangis tapi lirih sekali. Lalu sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah, dengan spontannya saya mengambil tisu yang saya bawa, 1 bengket tisu yang harganya 1.000. Kalau sekarang 1.000, kalau dulu mungkin sekitar 25 perak ya. Karena memang tisu itu sudah ada di tas saya, dan saya refleks spontan memberikan tisu itu kepada pemuda yang di depan saya. Saya berikan tisu itu, "Mas, ini ada tisu, barangkali Mas membutuhkan tisu ini, ambil aja." Lalu pemuda yang di depan saya tadi yang memakai baju kemeja putih dan peci, refleks dia menatap saya, melihat ke arah saya dan menerima tisu dari tangan saya, dan dia bilang terima kasih. Dan refleks kami saling menatap, kami saling memandang, dan saya terkejut sekali. Kalau pemuda yang tadi saya lihat itu adalah Anton.
Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah, saya kaget, dia pun kaget, dan tiba-tiba dengan refleksnya dia memeluk saya. Dia memeluk saya. Saya merasa tidak enak karena memang di musola saat itu hanya ada seorang pemuda yang masih sholat, lalu Anton dengan saya. Dia memeluk saya merasa tidak nyaman gitu karena memang posisi kita ada di musola. Dia memeluk saya sambil dia menangis. Lalu saya bilang, saya melepaskan pelukannya. Lalu saya bilang ke dia, bertanya, kenapa kamu menangis dan kenapa kamu berada di sini? Lalu dia sedikit menceritakan bahwa ayahnya sudah meninggal beberapa bulan yang lalu, sekitar sebulan setengah yang lalu, dan dia sangat menyesal. Dan sekarang ibunya dirawat di rumah sakit Sarjito. Dan dia bilang kepada saya, di musola ini adalah pertama kali dia melakukan sholat. Dan pertama kali dia sholat itu adalah hari pertama ibunya masuk ke rumah sakit. Dan pertama kali dia sholat sekaligus dia bertobat kepada Allah bahwa dia akan mengenal Allah. Dia meminta ampun kepada Allah bahwa dia sudah mengacaukan keluarganya, bahwa dia sudah melawan orang tuanya, dan hingga membuat ibunya sakit keras. Dan ayahnya meninggal secara tidak langsung. Dia ikut andil bahwa dia adalah anak yang sangat temperamental, anak yang melawan kepada orang tua, dan dibalik kelebihan yang Anton miliki yang tidak dimiliki oleh pemuda lain, Anton adalah sosok manusia yang lemah, manusia yang mempunyai kekurangan. Dan seperti yang saya bilang tadi bahwa saya menganggap Anton walaupun dia pemabuk, dia tukang judi, preman, dan segala macam kejahatan ada pada diri dia, saya menganggap Anton ini adalah sosok pemuda yang mempunyai banyak kelebihan yang tidak dimiliki oleh orang lain. Dan kekurangan dia hanyalah kekurangan dia belum menemukan, bagi saya dia adalah pemuda yang belum menemukan jalan kembali kepada Allah. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah, pertemuan yang tidak terduga dan sangat-sangat membuat saya kaget, terkejut adalah pertemuan di musola tadi, di musola di rumah sakit Sarjito, bahwa Anton ini adalah kami pernah dekat, kami pernah menjalin hubungan, dan dia mengakui di musola tadi bahwa dia sudah bertobat, dia ingin bertobat kepada Allah, dan ini adalah pertama kali dia sholat, dan dia merasakan sesuatu yang lain. Dia merasa plong, dia merasa bahwa memang dia harus dekat kepada Allah. Dia meminta kepada Allah agar ibunya supaya sembuh. Lalu saya katakan kepada dia, dekatilah Allah, merengeklah kepada Allah, mengemislah kepada Allah, karena hanya Allah yang dapat menyembuhkan ibu kamu. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah, ini kisah yang sangat mengharu biru buat saya. Dan kisah ini adalah kisah seorang pemuda, seorang kekasih yang pada akhirnya bertobat. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah, mudah-mudahan kisah saya ini dengan Anton ini membawa hikmah tersendiri buat kalian semua, dan bisa diambil hikmahnya, diambil ilmunya. Mudah-mudahan kita menjadi hamba-hamba Allah yang selalu ingin dekat kepada Allah, selalu ingin berbuat kebaikan kepada Allah, hingga kebaikan itu menularkan kepada keluarga kita. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.